Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan kerahmatan serta berkahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas materi fotosintesis ini. Baik, untuk sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mia Aris Septianingsih, NIM A510210137. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Zainab Adizah, NIM A510210138. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Rengganis Amelia Citra Permadanti dengan NIM A510210139. Saya Karisma Risa Nur Aini dengan NIM A510210140. Dan saya Aretusa Ellen Pangayom dengan NIM A510210141. Untuk yang pertama adalah materi proses fotosintesis. Pengertian fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan karbohidrat atau zat gula dengan menggunakan energi matahari. Matahari sebagai sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Namun, tidak semua organisme mampu secara langsung menggunakannya. Hanya golongan tumbuhan dan beberapa jenis bakteri saja yang mampu menyerap energi matahari dan memanfaatkannya untuk fotosintesis. Melalui fotosintesis, tumbuhan menyusun zat makanan yaitu karbohidrat atau yang disebut pati atau gula. Karena kemampuan menyusun makanan sendiri inilah tumbuhan disebut dengan organisme ototrof. Next. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan dengan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula yang mengandung energi, yang disebut dengan glukosa. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Proses fotosintesis berlangsung di dalam sel daun disebut kloroplas. Organel kloroplas terdapat di dalam yang membentuk organ daun. Kloroplas merupakan sel organel sel daun yang mengandung organel kecil berbentuk lensa. Kloroplas dapat berpindah-pindah dalam sel ke arah datangnya cahaya matahari. Kloroplas mengandung pigmen hijau yang menangkap cahaya matahari yang dinamakan klorofil, yang membantu kloroplas bekerja seperti panel surya mini. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa kloroplas tersusun atas membran mungil seperti cakram, yang disebut dengan grana. Grana merupakan tempat air dipecah menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan cahaya matahari. Grana tersusun atas tumpukan membran tilakoid. Membran ini merupakan akumulasi klorofil. Sisa sinar matahari digunakan di stomata untuk menghubungkan hidrogen dengan karbon dioksida untuk membuat glukosa. Next. Fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, intensitas cahaya. Jika cahaya maksimum, maka laju reaksi akan maksimal. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, suhu. Enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya,
Laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Yang keempat, kadar air. Kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, dan ini menghambat penyerapan karbon dioksida, sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Yang kelima, hasil fotosintesis. Jika kadar fotosintesis berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintesis bertambah atau bahkan sampai jenuh, maka laju fotosintesis akan berkurang. Yang keenam, tahap pertumbuhan. Menurut hasil penelitian, hasil fotosintesis jauh lebih tinggi pada tumbuhan yang sedang berkecambah daripada tumbuhan yang dewasa. Hal ini mungkin dikarenakan tumbuhan berkecambah memerlukan lebih banyak energi dan makanan untuk tumbuh. Next. Syarat-syarat agar dapat berlangsungnya proses fotosintesis, yaitu yang pertama, karbon dioksida atau CO2 diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua, diambil dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui pembuluh kayu atau yang disebut dengan xilem. Yang ketiga, cahaya matahari. Yang keempat, klorofil atau zat hijau daun sebagai penerima energi dari cahaya matahari untuk melangsungkan proses fotosintesis. Hasil reaksi proses fotosintesis yaitu glukosa yang digunakan dapat membentuk senyawa organik lain seperti selulosa juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Proses ini terjadi melalui respirasi seluler yang berlangsung pada hewan ataupun tumbuhan. Secara umum, reaksi yang terjadi di reaksi seluler berkebalikan terhadap reaksi di atas. Pada respirasi, gula atau glukosa, juga senyawa yang lain akan bereaksi terhadap oksigen agar bisa menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi kimia. Tumbuhan menangkap cahaya menggunakan pigmen yang disebut dengan klorofil. Klorofil atau pigmen tersebut yang akan memberi warna hijau pada tumbuhan. Klorofil yang ada di dalam organel disebut dengan kloroplas. Klorofil akan menyerap cahaya yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Walaupun semua bagian tubuh tumbuhan berwarna hijau dan mengandung kloroplas, tetapi sebagian besar energi terdapat di daun. Di dalam daun memiliki lapisan sel yang disebut dengan mesofil. Mesofil tersebut mengandung 0,5 juta kloroplas di setiap mililiter perseginya. Cahaya akan melewati lapisan epidermis tanpa warna dan yang transparan, menuju ke mesofil, tempat terjadinya sebagian besar proses fotosintesis pada permukaan daun yang biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari maupun air yang berlebihan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengganis Amelia Citra Permadanti dengan NIM A5102101139. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Untuk syarat terjadinya proses fotosintesis yaitu yang pertama air, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga karbon dioksida, dan yang keempat adalah zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Pada bagian akar pada tanaman, membantu memperoleh air dari
bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian pada tanaman. Karbon dioksida atau yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di sekitar kita. Karbon dioksida tersebut akan masuk ke dalam tanaman melalui lubang kecil yang ada di bawah daun atau yang disebut dengan stomata. Tumbuhan akan membuat makanannya dari air dan karbon dioksida yang diperolehnya dengan menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Gula tersebut dapat digunakan secara langsung oleh tumbuhan ataupun dapat disimpan di bagian tertentu, seperti pada buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah oksigen yang keluar dari stomata, lalu kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Sekian presentasi proses fotosintesis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu reaksi pada fotosintesis. Reaksi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis merupakan suatu reaksi yang membutuhkan cahaya dalam berproses, serta melibatkan air dan juga pelepasan oksigen untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Reaksi terang ini terjadi di grana, yaitu bagian dari kloroplas. Proses pertama dalam reaksi terang adalah adanya penangkapan foton oleh pigmen hijau daun, yang kemudian akan diteruskan menuju tempat terjadinya fotosintesis, yaitu pada bagian mesofil. Dalam reaksi terang, cahaya matahari akan diserap oleh pigmen-pigmen hijau daun yang kemudian diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan senyawa pereduksi berupa NADPH ditambah dengan ion H+. Reaksi terang fotosintesis akan melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Diawali dengan tahap di mana fotosistem 2 menyerap cahaya matahari sehingga elektron klorofil pada fotosistem 2 tereksitasi dan menyebabkan muatan menjadi tidak stabil. Muatan akan kembali stabil ketika fotosistem 2 mengambil elektron dari molekul H2O yang ada di sekitarnya. Molekul air akan dipecahkan oleh ion mangan yang berfungsi sebagai enzim, kemudian akan mengakibatkan pelepasan ion H+ di lumen tilakoid. Fotosistem 2 akan mereduksi plastokunion membentuk PTH2. Plastokunion yaitu molekul kunion yang berada pada membran lipid di layar tilakoid. Plastokunion akan mengirimkan elektron dari fotosistem 2 ke suatu pompa H+ yang disebut sitokrom B6F kompleks yang berfungsi untuk membawa elektron dari fotosistem 1 menuju fotosistem 2 menuju fotosistem 1. Setelah fotosistem 1 menyerap cahaya, fotosistem 1 akan mengoksidasi plastosianin, tereduksi, dan memindahkan elektron ke protein FeS larut yang disebut peredoksin yang akan digunakan dalam tahap akhir untuk mereduksi NADP+ dan membentuk NADPH yang merupakan salah satu hasil dari reaksi terang. Selanjutnya, ketika ion H+ yang telah dipompa masuk ke dalam ATP sintae akan membentuk ATP dengan mengangkut elektron dari H+. Masuknya H+ inilah yang akan mengubah ADP dan Pi menjadi ATP yang merupakan hasil lain dari reaksi terang. Next. Selain reaksi terang, ada juga reaksi gelap. Reaksi gelap fotosintesis terjadi di dalam stroma atau salah satu bagian dari kloroplas.
Pada umumnya, reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang karena menggunakan hasil dari reaksi terang dalam berproses untuk membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi, yaitu ATP dan NADPH2. Jika dalam reaksi terang membutuhkan cahaya matahari, maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya, melainkan membutuhkan karbon dioksida. Namun, meski disebut dengan reaksi gelap, proses fotosintesis ini terjadi pada malam hari, bukan siang hari, hanya saja memang tidak diperlukan adanya cahaya matahari. ATP dan NADPH2 akan digunakan untuk fiksasi CO2, yaitu proses pengikatan karbon dioksida untuk membentuk molekul atom yang kemudian pecah menjadi molekul asam fosfogliserat atau PGA. Next. Nah, yang berikutnya yaitu pembuktian dari proses fotosintesis. Untuk membuktikan proses fotosintesis ini, terdapat dua percobaan, yaitu percobaan Sachs dan percobaan Ingenhousz. Yang pertama, percobaan Sachs, yaitu percobaan yang berfungsi untuk membuktikan hasil fotosintesis berupa C6H12O6 atau karbohidrat. Tahapan percobaannya sebagai berikut. Nah, seperti tertera pada gambar. Yang pertama, daun ditutup dengan kertas kobalt atau aluminium foil, kemudian ditunggu 1 atau 2 hari. Setelah itu, daun dipetik, kemudian dimasukkan ke air panas atau air yang mendidih. Didiamkan selama sekitar 10 menit. Tujuannya yaitu untuk menghancurkan jaringan pada daun. Kemudian, selanjutnya, daun diangkat dan ditiriskan, lalu dimasukkan ke alkohol panas. Tujuannya untuk melarutkan klorofil pada jaringan palisade. Setelah itu, daun diangkat dan kemudian ditetesi larutan lugol atau iodium. Tujuannya, yang menghasilkan reaksi C6H12O6 yang ditambah dengan iodium atau lugol. Terdapat dua reaksi. Yang pertama, yang ditutup dengan kertas kobalt atau aluminium foil, hasilnya menjadi terang, yang tidak ditutup menjadi gelap. Nah, kesimpulannya, proses fotosintesis yaitu menghasilkan C6H12O6. Dan proses fotosintesis ini diperlukan cahaya matahari untuk menghasilkan C6H12O6 dan O2 tersebut. Sehingga apabila ditutup, dia tidak akan menghasilkan C6H12O6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retusa Pangayom, NIM A510210141. Saya di sini akan melakukan percobaan Sachs. Percobaan ini tujuannya untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan C6H12O6, yaitu karbohidrat atau amilum. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk melakukan percobaan diantaranya yaitu ada alkohol. Kalau tidak ada alkohol, bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian ada gunting, kertas aluminium foil, kemudian ada penjepit kertas. Kalau tidak ada penjepit kertas, bisa menggunakan selotip. Kemudian sebagai pengganti iodium atau larutan lugol bisa menggunakan betadine. Nah, pertama-tama gunting terlebih dahulu kertas aluminium foil tadi. Gunting sesuai kebutuhan atau bisa juga digunting memanjang seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Langkah berikutnya, kertas yang sudah digunting tadi dililitkan dan kemudian dilipat seperti itu. Nah, setelah dilipat, ke
kertas dijepit dengan penjepit kertas, atau kalau tidak ada bisa menggunakan selotip yang tadi. Nah, pastikan kertas benar-benar rapat sehingga daun tersebut tidak dapat cahaya matahari sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, sudah jadi seperti ini. Tunggu 1 atau 2 hari. Setelah 1 atau 2 hari, daun yang kita beri aluminium foil tadi dipetik, dan petik juga daun yang tidak terdapat kertas aluminium foil untuk pembandingan. Setelah itu, daun siap untuk direbus. Nah, langkah berikutnya yaitu rebuslah air sampai mendidih, kemudian masukkan daun yang telah dipetik tadi. Tunggulah sampai sekitar 10 menit. Nah, hal ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan pada daun. Setelah 10 menit, daun kemudian diangkat dan ditiriskan. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya yaitu semprotkan hand sanitizer pada daun. Hand sanitizer ini sebagai pengganti alkohol. Nah, semprotkan secara merata pada seluruh permukaan daun. Tujuannya untuk melarutkan klorofil pada jaringan palisade. Nah, seperti ini. Setelah itu, daun ditetesi dengan betadine. Nah, betadine ini sebagai pengganti larutan iodium atau lugol. Seperti hand sanitizer tadi, teteskan secara merata pada permukaan daun. Nah, hasilnya seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai muncul perubahan warna pada daun. Seperti ini. Nah, setelah beberapa saat, beginilah perubahannya. Yang ditutup dengan kertas aluminium foil tadi, warnanya akan terang atau pucat, dan yang tidak ditutupi warnanya akan gelap. Nah, itu tadi adalah rangkaian tahapan dari percobaan SATS. Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses fotosintesis menghasilkan C6H12O6 dengan bantuan cahaya matahari. Nah, apabila daun ditutupi dengan kertas aluminium foil tadi, maka daun tersebut tidak dapat berfotosintesis sehingga tidak bisa menghasilkan C6H12O6, yaitu karbohidrat atau amilum. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Percobaan Ingenhousz. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan hasil fotosintesis berupa O2 atau oksigen. Seperti tertera pada gambar, langkah yang pertama yaitu masukkan tanaman hidrilla ke dalam tabung yang berisi dengan air. Kemudian setelah itu tanaman ditutup dengan corong kaca. Di atas corong kaca ditaruh dengan tabung reaksi. Setelah itu, taruh wadah tersebut ke tempat yang terkena cahaya matahari. Tunggu sampai keluar gelembung-gelembung ke dalam tabung reaksi. Nah, gelembung-gelembung udara yang ada di tabung reaksi tersebut adalah O2. Untuk membuktikan bahwa gelembung-gelembung udara tersebut adalah O2, caranya yaitu dengan membuka
membuka tabung reaksi, kemudian masukkan api atau korek api ke dalamnya. Nah, apabila korek api masih hidup, berarti gelembung-gelembung tersebut adalah O2. Sekian materi dari kelompok 3. Maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.